wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pagi hari ini mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi faka'annahu khizat lahud dunya. Jadi barang siapa yang pagi harinya bangun tidur dan pagi harinya dalam keadaan sehat, kita kan sehat semua ini, alhamdulillah. Sehat walafiat, tidak ada rasa sakit yang kita rasakan. Wa mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi, dan dia ada makanan yang bisa dimakan pada hari itu saja. Hari itu saja yang bisa dimakan. Artinya besok nggak tahu mau makan apa lagi, tapi hari itu ada yang bisa dimakan. Kalau kita kan lebih, bukan 1 hari 2 hari, bahkan sebulan masih ada stoknya. Tapi Rasulullah alaihi salatu wasallam yang bisa dimakan pada hari ini saja. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Faka'annahu khizat lahu dunya, seolah-olah dia telah memiliki dunia dan seisinya. Kita kan alhamdulillah pagi dalam keadaan sehat, bisa menghadiri apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasallam kepada kita. Dan ini harus kita syukuri, nikmat yang sangat besar, nikmat kehidupan, nikmat umur. Nikmat yang nanti di yaumil qiyamah akan banyak disesali oleh manusia. Nikmat kehidupan, nikmat umur. Tapi hanya menjadi penyesalan yang tidak berguna sama sekali. Karena penyesalan yang tidak memberikan ruang dan kesempatan untuk memperbaikinya. Bahkan untuk kembali saja tidak bisa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa setiap kita, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan kalimat al-yaqin. Dengan kalimat al-yaqin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yaitu al-maut. Pasti terjadi, dan tidak ada seorang pun yang meragukannya. Tadi saya berangkat jam 2:30 dari rumah, sampai di depan rumah sakit Darmais ada kecelakaan. Mobilnya itu sampai ringsek. Kepeng. Ya nggak tahu yang di dalamnya itu meninggal atau enggak. Tapi kalau secara logika kayaknya meninggal. Artinya dia mungkin berangkat dari rumahnya dalam keadaan sehat walafiat. Artinya dia bisa mengendarai mobil. Tapi memang kematian itulah tidak ada seorang pun yang mengetahui. Dia datang kapan saja tanpa izin, tanpa permisi. Yang tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Makanya nanti dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-yaqin. Digunakan di dalam ayat ini, kalau kita artikan secara harfiah itu ar-yakin, keyakinan.
Jadi digunakan di dalam ayat ini untuk menunjukkan bahwa semua peristiwa, kejadian dalam kehidupan kita ini, kematianlah satu-satunya yang pasti. Sesuatu yang pasti, tidak ada keraguan. Kita ridho atau tidak, kalau sudah datang waktunya, tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan. Ini kan nasihat yang sangat berharga bagi kita. Setiap hari kita mendapatkan berita kematian lewat WhatsApp atau lewat berita. Itu kan nasihat bagi kita. Sadar atau tidak, itu adalah nasihat. Dan akan datang gilirannya kepada kita. Yang seharusnya nasihat itu menambah kita takut kepada Allah. Menambah kita untuk semakin semangat dalam beribadah. Semangat dalam beramal. Karena itulah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan kita bawa. Dan kematian itu memiliki rasa sakit yang luar biasa. Rasul alaihi salatu wassalam ketika menjelang ajalnya, beliau mengatakan, La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat. Jadi kematian itu memiliki rasa sakit yang luar biasa, sakarat. Bahkan lebih keras daripada tebasan pedang. Lebih keras daripada tebasan pedang, rasa sakit. Ketika seseorang dalam keadaan sakarat. Ya kita belum pernah merasakannya, tapi Rasulullah SAW sudah memberitahukannya, sudah mengabarkannya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Jadi setiap yang bernyawa, setiap jiwa, setiap orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup di dunia ini, pasti dia akan merasakan al-maut, kematian. Dan kematian itu merupakan jembatan untuk berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Yang dimulai dari alam kubur. Yang dimulai dari alam kubur ketika seorang sudah meninggal. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati. Faman zuhziha 'anil nari. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan kepada kita bahwa orang yang disebut dengan sukses, orang yang disebut dengan bahagia, orang yang disebut dengan pemenang, bukan orang yang ketika dia telah menyabet gelar akademik misalnya. Bukan orang yang sudah mencapai puncak karirnya. Bukan orang yang sudah mendapatkan omset miliaran rupiah. Bukan itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang disebut dengan sukses, orang yang disebut dengan pemenang. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa mereka? Orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka dialah orang yang pemenangnya, orang yang sukses dalam kehidupan dunia dan akhiratnya.
Itulah yang disebut dengan pemenang. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang melalaikan. Yang melalaikan. Artinya ketika kita mendapatkan kesenangan dunia, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa mengarahkan orientasi kita untuk kehidupan akhirat. Orientasi kita untuk kehidupan akhirat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, maka kita orientasikan semuanya untuk kehidupan akhirat, untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan bermanfaat nanti di yaumil qiyamah. Yang akan bermanfaat. Yang akan menolong kita di yaumil qiyamah. Yang tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya kecuali diri kita sendiri. Dari amalan kita, dari kebaikan kita, dari sedekah kita. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab kita tentang tazkiyatun nafs. Yang kita sekarang berada pada al-qaidah ats-tsalisah. Itu kaidah yang ketiga. Yang sebelumnya kita sudah membahas kaidah yang pertama dan yang kedua. Di sini al-qaidatu ats-tsalisatu. Al-Qur'anul Karimu manba'ut tazkiyati wa ma'inuha. Jadi Al-Qur'anul Karim itu adalah merupakan mamba. Mamba itu sumber mata air. Sumber mata air. Jadi Al-Qur'anul Karim itu merupakan sumber dalam mensucikan jiwa. Jadi pedoman kita Al-Qur'an ini yang kita semua memilikinya. Pasti memilikinya. Di rumah. Kalau tidak, di HP juga ada. Itu kan pedoman kita yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 23 tahun kurang lebih. 23 tahun tidak diturunkan secara sekaligus kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Diturunkan berjenjang. Makanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak semuanya hafal Al-Qur'an. Tidak semuanya. Karena banyak sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wasallam sudah meninggal duluan sebelum Rasul alaihi salatu wasallam, dan Al-Qur'an belum selesai diturunkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu yang paling tahu maslahat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Maka diturunkanlah Al-Qur'an sebagai pedoman. Pedoman bagi kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang hajrul Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an. Kalau orang sekarang tidak bisa jauh dari yang namanya HP. Sambil makan, buka HP. Mau sholat, buka HP dulu. Mau mandi, buka HP dulu. Tidak diragukan siapapun dia sekarang ini. Enggak yang muda, enggak yang tua. Bahkan mau tidur, buka HP. Bahkan bangun tidur, yang pertama kali dibuka adalah HP-nya. Berarti kan ada rasa cinta kepada HP. Sampai tidak bisa meninggalkannya. Bahkan kalau istrinya pergi, nggak ditanya. Nggak tahulah kemana lah. Tapi kalau HP, gimana tadi? Coba kalau kita ganti HP itu dengan Al-Quran.
Kalau nggak ada di samping kita, kita merasa gelisah, kita merasa khawatir gitu. Merasa khawatir kalau nggak ada di samping kita dengan Al-Quran gitu. Tapi kalau Pak Busro tenang, karena di HP-nya ada Al-Quran. Ini Al-Quran. Nah, Al-Quran saya buka setiap hari. Jadi sebelum saya baca WhatsApp, saya baca Al-Quran dulu. Setengah jam. Baru baca WhatsApp. Jadi sudah mengalami pergeseran dalam diri kita. Yang tidak bisa kita pungkiri. Padahal dulu sahabat-sahabat Rasulullah SAW senantiasa bersama Al-Quran. Setiap hari, setiap saat. Sama mereka juga bekerja, sama mereka juga beraktivitas. Maka semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah yang lainnya akan mudah. Yang lainnya akan mudah, pekerjaan mudah, aktivitas kita dimudahkan. Karena kita selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu membaca Al-Quran. Yang mungkin kalau orang-orang seumuran kita susah untuk menghafal. Al-Ikhlas sudah berapa kali dihafal, nggak hafal-hafal juga. Tapi itu bukan dikatakan orang yang gagal dalam menghafal Al-Quran. Karena setiap kita membacanya, berapa tuh pahalanya? Berapa tuh pahalanya? Walaupun nggak hafal, tapi kita selalu membacanya. Jadi bukan proyek gagal kalau kita tidak hafal Al-Quran. Ya bisanya misalnya surat Al-Ikhlas, ya Al-Ikhlas saja kita baca. Kan ada sahabat itu juga ketika hari-harinya selalu membaca surah Al-Ikhlas. Karena surah Al-Ikhlas itu ta'dilu thuluthul Quran. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hanya membaca surah Al-Ikhlas. Tidak perlu membaca Al-Baqarah, Al-Imran. Al-Ikhlas saja. Tapi ketika ditanya sahabat ini, kenapa selalu membaca surah Al-Ikhlas? Inni uhibbuha. Saya suka dengan surah Al-Ikhlas. Artinya ada rasa al-mahabbah, kecintaan untuk selalu membaca Al-Quran. Al-mahabbatu. Al-mahabbatu, rasa cinta. Karena itulah yang akan membuat kita senang untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya nanti kita lihat, kalau pulang ke rumah, Al-Qur'annya berdebu atau tidak. Kalau berdebu berarti sudah lama tidak disentuh. Kalau berdebu. Tapi kalau lecek, berarti selalu dibaca. Selalu dibaca. Selalu dibuka. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Jangan sampai. Hajrul Quran. Meninggalkan sama sekali. Ya kita membacanya semampu kita. Mungkin sehari 1 halaman atau setengah halaman. Itu sudah alhamdulillah. Yang menjadi persoalan itu adalah rutinitas kita. Mendawamkan kita. Continue kita dalam membaca Al-Quran. Continue. Karena itu kan pedoman bagi kita. Sebagai sumber hati kita agar bersih dari sikap hasad, sikap dengki. Al-Quran, Al-Quran. Bahkan anak-anak kecil kita sudah suruh untuk menghafal Al-Quran. Anaknya yang suruh menghafal, bapaknya enggak. Itu kan kebalik. Harusnya bapaknya dulu, ibunya dahulu. Jangan sampai kita selalu mendorong kepada anak untuk selalu membaca, untuk selalu menghafal. Kita sendiri enggak. Kita yang harus terdepan dahulu. Kita yang harus memulai dahulu.
Seberapanya yang kita mampu, walaupun kita terbata-bata dalam membacanya. Tidak masalah. Tidak masalah. Karena yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bukan alif lam mim, tapi alif satu huruf diberikan pahala, lam satu huruf diberikan pahala, mim satu huruf diberikan pahala. Kalau kita membaca surah Al-Ikhlas, berapa huruf itu yang kita baca? Apalagi kalau kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat, sambil bekerja, sambil duduk, sambil berbaring, kita membacanya. Yang semoga dengan itu kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang sangat kita harapkan, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kalau seseorang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, insya Allah kesananya mudah. Tapi berbeda kalau dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Kesananya dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala akan susah. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rzuqni al-ikhlas fil qawli wal amali, Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Selalu kita baca doa itu. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, senantiasa berikanlah kepada kami taubat kepadamu ya Allah. Doa itu yang harus kita baca. Paling kita umur sudah lebih dari 40 tahun. Yang masih muda berapa orang. Harus selalu kita baca doa itu. Karena doa adalah senjata yang paling ampuh yang kita miliki. Kita punya apa? Enggak punya apa-apa. Enggak ada yang bisa kita banggakan dalam kehidupan dunia. Seberapapun yang kita miliki. Modal kita untuk menghadap Allah adalah amal soleh. Kebaikan yang kita lakukan. Itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti timbul penyesalan yang tidak berguna sama sekali. Yang tidak berguna sama sekali. Maka di sini kita saling nasihat menasihati. Bukan saya ini orang yang paling pintar. Enggak, kita saling nasihat menasihati. Kita ngaji bareng. Nu'minus sa'ah. Kita beriman sesaat, sejenak. Kan sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam ketika datang di majelis Rasul alaihi salatu wassalam, seolah-olah surga neraka itu ada di hadapannya. Ketika hadir di majelis ilmu. Seolah surga dan neraka itu ada di hadapan mereka. Tapi ketika mereka pulang ke rumah, ketika berkumpul dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, seolah-olah hilang. Seolah-olah hilang. Karena memang itulah tabiat dari iman, kadang bertambah, kadang berkurang. Maka disinilah pentingnya kita saling nasihat menasihati. Kita butuh nasihat. Kita butuh nasihat. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Inti dari agama itu adalah nasihat. Kalau agama tidak ada nasihat, enggak ada lagi. Enggak ada lagi. An-nasihatu, nasihat, peringatan. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadisnya, inna lillahi ahlaini. Inna lillahi ahlaini. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya keluarga. Punya keluarga.
Inna lillahi ahlaini. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa itu keluarganya Allah? Jadi para sahabat bertanya. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, Inna lillahi ahlaini. Allah itu punya keluarga. Ini semangatnya para sahabat itu. Tidak ada satu kebaikan kecuali mereka saling berlomba-lomba untuk melakukannya. Tamaknya para sahabat. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wassalam, qala hum ahlul Qur'an. Mereka adalah para ahli Al-Qur'an. Gampang untuk menjadi keluarga Allah. Kita menjadi orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Siapa di antara kita yang tidak mau menjadi keluarganya Allah? Ahlullah, ahlul Qur'an. Selalu membaca Al-Qur'an. Selalu mentadaburinya. Selalu kita mengamalkannya. Ahlul Qur'an. Dan Al-Quran itu tidak perlu kita takut-takutkan. Saya takut menghafal Al-Quran, takut lupa. Bukan untuk jadikan momok yang menakutkan Al-Quran itu. Jadi salah kalau kita takut menghafal Al-Quran, takut lupa, takut ditanya di akhirat. Enggak hafal saja ditanya, apalagi yang hafal. Kita enggak membacanya, kita enggak menghafalnya juga akan ditanya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya lebih baik kita menghafal semampu kita. Mampunya dari juz 30 ya juz 30. Nanti mengalami peningkatan dari hari ke hari. Intinya kita istiqomah dalam membaca, dalam menghafal. Istiqomah, itu saja. Karena enggak rugi kita membacanya, enggak rugi. Semakin kita banyak membaca, semakin derajat kita naik nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin naik derajat kita. Semakin banyak kita membacanya. Kan kita menginginkan surga yang paling tinggi. Enggak mau kita di emperannya saja. Enggak mau. Kita maunya yang paling tinggi, surga yang paling nikmat. Maka agar kita bisa mengantarkan surga yang tinggi dengan kita membaca Al-Quran. Dengan banyak membaca Al-Quran. Itu yang bisa kita mampu. Itu yang bisa kita lakukan. Oh, kita nggak bisa berjihad juga. Mau berjihad kemana? Mau ke Gaza. Apa modal kita? Nggak punya modal. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam lembaran ini pengarang menyebutkan ayat di dalam Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi kalimat wa yuzakkihim, jadi Al-Qur'an ini sebagai pensuci jiwa kita. Wa yuzakkihim, tazkiyah bagi hati kita. Kan hati kita itu selalu, artinya selalu memiliki sifat yang buruk. Selalu memiliki sifat yang buruk. Makanya kita bersihkan dengan membaca Al-Quran. Kita bersihkan hati kita. Agar selalu iman itu bertambah. Kalau hati itu kotor, malas untuk melakukan kebaikan. Malas untuk mengerjakan ketaatan. Tapi kalau hati kita selalu bersih dari hal-hal yang buruk, dari hasad, dengki, iri, dan yang lainnya, Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Jadi ketika seseorang itu dimudahkan melakukan kebaikan, Allah akan mudahkan kebaikan yang lain.
Karena seseorang itu kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti dia akan disibukkan dengan keburukan. Jadi orang kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti dia akan disibukkan dengan keburukan. Dengan hal-hal yang tidak baik. Maka agar kita selalu disibukkan dengan kebaikan, kita bersihkan hati kita dari berbagai penyakit. Agar Allah menerangi hati kita, memberikan taufik kepada kita untuk selalu dalam ketaatan, dalam koridor syariat Islam ini. Nah, inilah pentingnya kita belajar, kita bermudzakarah, kita bermajelis ilmu. Kebutuhan kita terhadap ilmu itu seperti kebutuhan kita terhadap makanan. Bahkan lebih dari itu. Kita setiap waktu butuh dengan ilmu. Kita sholat butuh dengan ilmu. Bagaimana sholat yang benar. Bagaimana wudhu yang benar. Kalau sahabat Rasul alaihi salatu wassalam saja ditegur oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika berwudhu, sahabat ditegur oleh Rasul alaihi salatu wassalam karena wudhunya tidak benar. Karena wudhunya tidak benar. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, wailun lil aqabi minan nar. Jadi sahabat ini wudhunya, kakinya itu yang belakang itu tidak dibasuh secara sempurna. Ini sahabat yang hidup bersama Rasul alaihi salatu wassalam masih butuh dengan ilmu. Yang melihat langsung Rasul alaihi salatu wassalam. Apatah lagi kita. Jangan sampai kita merasa sholat saya sudah benar, wudhu saya sudah benar. Jangan sampai. Kita harus melihat bagaimana sholat kita, bagaimana wudhu kita. Sholat yang benar, wudhu yang benar, baca Al-Quran yang benar. Kita haus dengan ilmu. Kita haus dengan pengetahuan tentang agama ini. Jadi setiap kali kita butuh dengan ilmu. Kita bermuamalah dengan keluarga butuh dengan ilmu. Kita berinteraksi dengan masyarakat butuh dengan ilmu. Kita mendidik anak butuh dengan ilmu. Kita mendidik istri kita butuh dengan ilmu. Setiap saat kita butuh dengan ilmu. Hidup kita semuanya dilandaskan dengan ilmu. Tidak berjalan begitu saja. Makanya para ulama dahulu begitu mengagungkan akan ilmu itu. Yang sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam ketika duduk dalam majelisnya Rasul alaihi salatu wassalam, mereka tidak bergerak sama sekali. Seolah-olah burung itu hinggap di kepala mereka. Saking takdimnya, pengagungannya terhadap ilmu itu. Para sahabat. Jadi nggak mungkin karena kalau burung hinggap di kepala dia bergerak, ya pasti akan terbang. Jadi sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam ketika duduk di majelis Rasul alaihi salatu wassalam nggak bergerak. Begitu memperhatikan. Bahkan tidak berani memandang langsung kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam majelis ilmu. Makanya dulu para alim, para ulama ketika duduk di majelisnya Imam Ahmad, Imam Malik, pertama yang mereka cari itu adalah tentang al-adab. Adab dulu. Bahkan mereka mempelajari adab itu sampai 20 tahun. Adab dalam thalabul ilmi, adab dalam menuntut ilmu. Jadi orang-orang yang datang di majelisnya Imam Ahmad, Imam Malik, hanya sedikit yang menulis hadis. Kebanyakan adalah mereka melihat adab dari sang imam, sang gurunya. Kenapa kita mendahulukan adab? Bil adabi tafhamu al ilma. Dengan adab itulah Anda akan paham dengan ilmu.
Sangat penting al-adab. Kita ajarkan kepada anak-anak kita adab dalam menuntut ilmu, adab dalam bermuamalah dengan teman, dengan saudara. Al-adabu. Apa yang dimaksud dengan adab itu kan konotasinya selalu hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Berbeda dengan akhlak. Kalau akhlak itu bisa akhlak yang buruk, bisa akhlak yang baik. Tapi kalau adab, konotasinya adalah hal yang baik. Makanya salah kalau kita katakan kepada seorang anak, anak ini tidak memiliki akhlak. Karena akhlak kan ada dua, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Tapi kalau kita katakan anak ini tidak memiliki adab, berarti dia adabnya kurang baik. Karena adab itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang baik. Tapi kalau akhlak, bisa buruk dan bisa baik. Dengan akhlak itulah banyak orang dimasukkan ke dalam surga. Kan banyak sahabat-sahabat dulu ketika mereka musyrik, ketika mereka kafir, yang membuat mereka masuk Islam karena melihat akhlak dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ada sahabat ketika itu menjadi tawanan perang itu kan. Tawanan perang diikat di tiang masjid. Diikat di tiang masjid. Selama 3 hari. Kemudian setelah 3 hari itu dilepaskan. Sahabat itu kemudian pergi ke ujung kota Madinah. Di sana dia mandi. Setelah mandi kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ditanya, apa yang membuat Anda masuk Islam? Karena saya melihat langsung bagaimana muamalah, akhlak dari Rasul alaihi salatu wasallam ketika berinteraksi dengan para sahabatnya di dalam masjid. Di dalam masjid. Dengan akhlak itulah yang akan memberikan efek yang sangat besar bagi kita. Maka kita bermuamalah dengan akhlak yang baik, akhlak yang karimah, yang terpuji. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim kita berinteraksi, bermuamalah dengan akhlak yang buruk. Siapapun yang kita jumpai, kita berakhlak yang baik. Dan itu memiliki timbangan pahala yang besar nanti di yaumil qiyamah, akhlak yang baik. Dan akan menjadi teman dari Rasul alaihi salatu wasallam nanti di yaumil qiyamah, di surga, dengan akhlak yang baik. Ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan pembacaannya. Fa'adhamu ma tuzaqqu bihi an-nafsu al-Qur'anul Karim. Yang paling besar dalam mensucikan jiwa itu ya Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim yang akan membersihkan jiwa kita dari berbagai macam kotoran. Makanya kita selalu membaca doa. Allahumma ja'al Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu sebagai penyejuk hatiku, penyejuk jiwa ini. Membuat hati ini senang, bahagia. Kalau orang zaman sekarang mencari kebahagiaan dengan pergi ke mana, padahal di dalam Al-Quran ada obatnya. Kan disebutkan, ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Bukankah dengan banyak berzikir itu akan menenangkan hati? Kan membaca Al-Quran itu kan juga berzikir. Jadi nggak usah nyari kemana-mana mencari bahagia dengan membaca Al-Quran. Hati ini akan tenang, bahagia. Masalah yang kita hadapi sebesar apapun, kita kembali dengan Al-Quran. Kita baca. Insya Allah masalah semuanya akan hilang. Masa kita nggak yakin dengan Al-Quran? Kita sebagai seorang muslim masa nggak yakin dengan Al-Quran? Yang disebutkan dengan as-sifa, ad-dawa, obat. Kita harus yakin.
Masa orang di luar Islam yang harus percaya dengan Allah? Kita yang harus percaya, yang utama, percaya. Maka jangan pernah meninggalkan Al-Quran, sama sekali. Walaupun kita membacanya satu lembar, satu baris, tidak masalah. Makanya agar kita bisa mendawamkan, agar bisa kita istiqomah, kita cari waktu khusus. Kita cari waktu khusus. Yang memang kita khususkan, yang tidak bisa diganggu-gugat, siapapun nggak bisa. Misalnya dalam sehari 15 menit. Misalnya jam 4 pagi atau jam 3. Pokoknya saya harus bangun. Saya harus membaca 15 menit atau setengah jam. Kita harus punya waktu khusus, punya azam, punya tekad. Punya tekad yang kuat untuk membacanya, untuk menghafalnya. Ini sudah jam 6 ini. Mana Pak Haji? Jadi Rasul alaihi salatu wassalam mendoakan bukan orang yang hafal Al-Quran, tapi orang yang selalu membacanya. Didoakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Didoakan. Makanya sahabat tadi ketika selalu membaca surah Al-Ikhlas ditanya, kenapa selalu membaca surat Al-Ikhlas? Inni uhibbuha. Saya sangat mencintainya. Saya sangat mencintainya. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Tentu kita sudah menghafalnya. Ya, kalau mampunya Al-Ikhlas ya alhamdulillah. Artinya kita selalu membacanya, selalu mengulang-ulang kembali. Jangan sampai kita meninggalkannya. Kemudian alladzi huwa kitabut tazkiyati wa manba'uha. Jadi Al-Qur'an itu adalah merupakan pensucian wa manba'uha dan sumber. Sumber itu sumber mata air. Tapi kalau di sini adalah sumber untuk mensucikan jiwa. Sumber untuk mensucikan jiwa kita. Jiwa dari berbagai macam kotoran, dari rasa dengki, rasa hasad. Apa saja dari penyakit-penyakit hati itu. Kita bersihkan dengan selalu membaca Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai kita lalaikan. Nah, ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi ahlullah, ahlul Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memasukkan kita, mengumpulkan kita di Jannatu Al-Firdaus Al-A'la. Maka dengan itu kita nasihatkan kita bersama agar selalu membaca Al-Quran. Selalu membaca Al-Quran. Ini yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.